Dalam berita terakhir tentang peningkatan ekonomi dan masalah COVID, Banpres sudah mencapai angka 13 triliun rupiah. Kalimat dalam headline media ini cukup mencetarkan otak nakal saya. Pertanyaan sederhana muncul, kenapa kalau bantuan disebut bantuan presiden, sementara kalau hutang dikatakan hutang negara? Kenapa nggak dibalik? Bantuan negara pada saat memberikan stimulus dan hutang presiden pada saat pemerintah meminjam pada lembaga donor. Sehingga ketika sudah tidak menjabat, dia harus bertanggung jawab pada hutang yang dibuatnya. Bener deh, ini perlu nyali memang merubah negara ini. Kalau saya karena sontoloyo dan sangat cinta NKRI berani mengatakan hutang presiden dan bantuan negara yang akan dilakukan. Garansi, kalau ada hutang yang saya ambil sebagai pemimpin, maka selesai masa tugas saya lunasi, pasti. Tapi beban hutang pejabat sebelumnya senilai berapa saat ini ya kira-kira? 5.000 triliun kali ya. Ya saya tidak akan mau bayarin. Piye jala ikijal, kita buat deal. Wah ini ora, pasti pada nggak punya biji. Lebih baik jangan pilih Mardigu jadi presiden. Biar mantan pejabat semua. Tapi tenang, nggak akan orang sontoloyo begini dipilih. Saat ini ada buzzer, bukan hanya nyelip di komen, tapi sudah ditarget, dibuat landing page, dibuat channel YouTube, dibuat blog khusus untuk menyerang Bosman. Keren. Ini si sontoloyo mulai diperhitungkan saat ini. Mungkin si Bosman ini adalah sedikit manusia yang dibenci buzzer, tapi dicintai. Kenapa dicintai? Karena anggaran influencer dan buzzer naik drastis khusus untuk menyerang Bosman. Bayangkan kalau sekarang per tahun berapa tuh? 100 miliar ya, lalu naik 150 miliar misalnya. Wih, sontoloyo untuk membungkamnya negara mengeluarkan budget loh. Keren. Itu baru namanya kompetisi. Semakin banyak buzzer itu penting, artinya kita ditakuti. Singa tua luka ternyata ditakuti. Lumayan buat orang yang mencintai negara dengan cara lain tapi dibilang salah. Lumayan tahu betapa hausnya pejabat sekarang akan berkuasa, jadi tahu arti demokrasi di Indonesia. Ternyata hanya di bibir. Apa karena banyak pejabat saat ini yang sudah kena Pygmalion Syndrome ya? Sehingga posesif akan jabatannya. Jabatan ini dilindunginya seakan milik pribadi dan abadi dan dibawa sampai mati. Wahai sahabat milenial dan zoomer, tahu nggak apa itu Pygmalion Syndrome? Oke, saya ceritakan sedikit muasalnya. Ini sedikit hikayat Yunani. Ada seorang pematung kenamaan bernama Pygmalion. Suatu hari dia membuat patung wanita yang indah dari sebuah gading. Wanita cantik. Ternyata saking cantiknya, Pygmalion jatuh cinta pada patung tersebut. Dia perhatikan, dia liatin, dia sempurnakan, dan kemudian dia berdoa dengan kenceng meminta para dewa agar patung itu bisa jadi manusia, bisa hidup. Pygmalion berdoa dengan sangat tulus dan menggetarkan hingga jagat dewa Brata pun akhirnya menyetujui, dan turunlah Dewi Afrodit dalam sebuah malam persembahan dan menghidupkan patung indah tersebut menjadi wanita cantik bernama Galatea, dan mereka pun menikah. Pygmalion sangat protektif terhadap Galatea hingga akhirnya menyengsarakan dirinya sendiri. Begitulah pejabat kalau terkena Pygmalion Syndrome. Sindrom ini akan memprotek Galateanya sehingga tidak melihat kecantikan di tempat lainnya, sehingga tidak bisa melihat karya indah lainnya. Bahkan fansnya Pygmalion pun terpesona dengan Galatea tadi, juga ikut memuja makhluk jadi-jadian tadi. Semoga ini hanya dongeng sontoloyo, namun cukuplah untuk jadi bahan menaikkan anggaran buzzer, daripada nanti para penggemar sadar bahwa Galatea itu semu diposesifin Pygmalion yang ingin hidup selamanya dengan cinta terpasung.